Mari kita buka kitab suci kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-6, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk waktu pagi hari ini. Dan kami sekali lagi bersyukur boleh diperhadapkan dengan firman-Mu kembali pada pagi hari ini. Kiranya Engkau boleh pimpin pemberitaan firman ini. Pimpin pikiran dan hati kami. Pimpin pengertian kami. Pimpin suatu pengudusan yang boleh terjadi melalui transformasi firman di dalam kehidupan kami yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh semakin terus selain bertumbuh di dalam iman, juga boleh bertumbuh di dalam pengudusan. Karena firman-Mu menyucikan kami, membenarkan kami, dan menguduskan kami. Kiranya Engkau boleh sertai juga hamba-Mu di dalam menyampaikan firman. Pakai dirinya ya Bapa di dalam memberitakan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, pada waktu kita masuk ke dalam pasal yang ke-6 ini adalah pasal yang berbicara tentang persoalan yang ada di dalam gereja kembali. Dan saudara, pada waktu kita masuk ke dalam pasal ini juga, James Boyce itu mengatakan satu hal yang saya lihat ada kebenarannya di situ. Itu kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul, sepertinya ada satu pola yang dilakukan oleh Lukas di dalam penulisan yang dia lakukan pada kisah ini atau dalam kisah ini. Itu kalau saudara perhatikan, sebelum murid-murid pergi ke dunia, maka mereka memperhatikan hal yang internal terlebih dahulu. Misalnya ambil contoh, kalau waktu saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, Yesus Kristus berkata kepada murid-murid sebelum mereka mengabarkan Injil, mereka harus menunggu sampai Roh Kudus diberikan kepada diri mereka. Lalu pada waktu mereka menanti itu apa yang mereka lakukan, yaitu Alkitab mencatat mereka kemudian berkumpul di dalam ruang atas itu, mereka berdoa, mereka kemudian mempelajari firman Tuhan yang membuat mereka memahami bahwa Yudas Iskariot perlu diganti dengan orang lain. Jadi ada suatu tuntutan di dalam mereka sendiri, internal dari para murid itu atau orang Kristen untuk mengerti firman dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Lalu saudara boleh baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, mereka kemudian pergi untuk memberitakan Injil kepada dunia. Lalu setelah peristiwa itu, saudara akan dibawa masuk lagi ke dalam ayat 41 di pasal yang kedua. Dan di situ mengungkapkan kembali cara hidup jemaat mula-mula. Dan saudara bisa melihat apa yang mereka kerjakan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Mengutamakan firman, berdoa,
sakramen, lalu bersekutu, memperhatikan kebutuhan yang ada di dalam jemaat itu sendiri. Tetapi saudara kemudian begitu masuk ke dalam pasal yang ketiga, saudara akan menemukan bahwa mereka setelah melakukan hal itu di dalam, menguatkan di dalam, terus bertumbuh di dalam, mereka keluar kembali ke dalam dunia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya itu. Lalu di situ ada kasus di mana Petrus dan Yohanes ditangkap. Lalu setelah itu apa yang terjadi setelah mereka dilepaskan? Mereka kembali ke dalam lagi. Yaitu melalui doa jemaat yang dilakukan, lalu cara hidup jemaat yang dikatakan kembali. Lalu saudara bisa melihat peristiwa Ananias dan Safira, ditangkap dan dilepaskan, itu belum dianiaya ya. Lalu peristiwa Ananias dan Safira. Lalu setelah peristiwa Ananias dan Safira, masuk ke dalam 5 pasal 12 dan seterusnya sampai ayat yang ke-41, para rasul keluar lagi untuk memberitakan Injil di situ. Lalu pasal 6 masuk lagi, bicara tentang hal-hal yang terjadi di dalam internal gereja. Nah, dari apa yang dikatakan oleh James Boyce ini, kita bisa mengerti satu hal. Pada waktu kita melayani sebagai gereja Tuhan di dalam dunia ini, maka kita harus memperhatikan ada 2 aspek ini. Gereja yang bersaksi itu adalah gereja yang baik. Gereja yang mengutamakan pemberitaan Injil itu adalah hal yang penting sekali. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan gereja harus memberitakan Injil kepada dunia. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan pertumbuhan iman kita, pengertian kita akan firman Tuhan, pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan, dan juga relasi persekutuan yang ada di dalam kehidupan orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain. Ini adalah 2 hal yang harus bertumbuh berbarengan di dalam kehidupan iman kita. Saya percaya kalau kita terus bersaksi keluar, akhirnya kita juga tidak punya satu daya tarik di dalam menyaksikan kehidupan Kristen atau menyaksikan Kristus kepada orang-orang dunia. Karena kita nggak punya kualitas iman dan juga satu karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk menarik mereka, karena kita adalah orang yang berbeda dari dunia ini. Tetapi kalau kita terus memikirkan yang di dalam ini, kualitas dari gereja Tuhan, hal-hal yang berkaitan dengan orang Kristen dan internal diri kita, saya percaya gereja juga tidak akan menjadi gereja yang bersaksi, karena lebih fokus kepada pengajaran dan juga kepentingan dari teologi dan iman pribadi. Jadi ini adalah 2 hal yang kita perlu bertumbuh di dalamnya. Dan selalu setiap kali saya berbicara tentang ini, saya diingatkan kembali, kalau orang Kristen reform seringkali mikirkan yang di dalam, bertumbuh di dalam satu pemahaman firman yang begitu limpah, tetapi jarang sekali ada yang mau pergi keluar untuk menjadi saksi bagi Kristus. Itu adalah satu bahaya. Kita akan menjadi orang-orang yang mungkin diklaim oleh orang dunia, engkau adalah orang yang sombong. Karena kita berlimpah di dalam pengetahuan, tetapi kita tidak mengenal akan karunia Tuhan dan kuasa Tuhan yang bisa mempertobatkan jiwa orang, dan bukan karena kepandaian yang kita miliki di dalam hidup kita. Jadi gereja yang bersaksi harus bertumbuh secara internal, dan gereja yang bersaksi juga harus pergi keluar untuk menyatakan Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Dan saya percaya itu dikerjakan di dalam GRII. Saudara bisa melihat dari pusat, Pendeta Stephen Tong sangat mementingkan sekali pertumbuhan rohani dari orang-orang Kristen. Tetapi dia juga tidak lupa untuk mengabarkan Injil. Dan bahkan semua hamba Tuhan serta orang-orang yang menjadi anggota dari GRI ini, Pak Tong tuntut untuk bisa pergi ke dalam dunia menyaksikan Injil Kristus Yesus. Dan itu sudah bertahun-tahun kita kerjakan di dalam pelayanan gereja yang kita lakukan dalam dunia ini. Dan saya percaya itu adalah salah satu penggenapan dari mandat yang Tuhan berikan bagi diri kita ya. Tapi pada waktu gereja makin bertumbuh, makin berkembang, dan salah satu aspek daripada perkembangan gereja yang terjadi itu ada dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Dan kita juga sudah melihat kalau Kisah Para Rasul itu adalah satu gereja yang sangat alkitabiah sekali. Satu gereja di mana Tuhan itu bekerja
untuk sungguh-sungguh memberikan satu pertumbuhan dan menjadi satu contoh dari gereja untuk kita teladani di zaman sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat kepada gereja mula-mula itu, dikomparasi dengan gereja kita yang ada pada saat ini. Satu sisi saya percaya ada hal-hal yang kita perlu belajar bertumbuh di dalamnya. Tetapi juga di sisi lain kelihatannya ada hal-hal juga yang mengulang sampai pada hari ini. Dan pengulangan yang terjadi itu apa? Yaitu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam gereja Tuhan. Saudara bisa lihat itu mulai dari Kisah Rasul di awal-awal, kayaknya baik-baik di dalam pasal kedua, tetapi begitu mulai masuk ke dalam pasal kelima, mulai ada masalah di situ, dan mulai masuk ke dalam pasal keenam, lebih ada masalah yang besar juga di dalam pasal yang keenam itu. Jadi pada waktu kita melihat kepada gereja mula-mula bukan gereja yang tidak ada masalahnya, tetapi gereja mula-mula adalah gereja yang juga punya masalah. Kadang-kadang atau mengapa saya menekankan ini dan mengapa kitab suci menekankan ini, saya percaya itu adalah sesuatu yang baik untuk diri kita. Maksudnya adalah kita sebagai orang Kristen seringkali atau bukan umumnya ya, tetapi ada orang-orang Kristen tertentu yang punya pemikiran seperti ini. Oh, kalau saya datang ke dalam gereja, saya harus mencari gereja yang baik. Saya harus mencari gereja yang sempurna. Saya harus mencari gereja yang betul-betul menyatakan cinta kasih Kristus di dalam dunia ini. Nah, kalau saya sudah menemukan gereja itu, itulah gereja yang layak untuk saya datangi, saya beribadah di dalamnya. Dan kalau gereja itu tidak menyatakan cinta kasih Kristus, dan ada banyak atau orang-orang yang munafik tanda kutip di dalam gereja itu, kurang mengasihi, kurang mengampuni misalnya, atau sombong-sombong seperti itu berarti gereja itu tidak sempurna. Dan kalau itu tidak sempurna, saya tidak layak ada di dalam gereja itu. Ini juga kalimat kalau nggak salah dari James Boyce, dia bilang seperti ini. Saudara, kalau saudara keliling ke seluruh dunia ini, saudara menemukan satu gereja yang sempurna di dalam dunia ini, tolong jangan masuk ke dalam gereja itu ya. Karena gereja itu jadi tidak sempurna. Lalu James Boyce juga ngomong seperti ini, kalau nggak salah dia lagi. Kalau saudara datang dan beribadah di dalam sebuah gereja, saudara melihat segala sesuatu sempurna di dalam gereja itu. Firman-Nya baik, lalu kemudian persekutuannya baik seperti itu. Dan orang-orang Kristen di situ sepertinya bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Saudara juga jangan terlalu cepat puas diri, ini saya parafrase aja ya. Karena apa? Karena mungkin saya adalah orang yang pertama yang menjadi orang yang mengecewakan engkau. Saya rasa kalimat itu ada benarnya. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, termasuk hamba Tuhan juga adalah orang yang berdosa yang ada di dalam gereja. Dan itu membuat pasti di dalam gereja ada persoalan-persoalan yang timbul. Dan persoalan-persoalan itu adalah sesuatu yang bisa mengecewakan, menyakiti hati, atau bahkan membuat kita kendor di dalam iman kita. Tetapi saudara, nariknya adalah hal itu bukan sesuatu yang baru sekarang ada. Tetapi hal itu ada sejak di dalam gereja mula-mula. Dan ada satu orang penulis yang mengatakan seperti ini. Pada waktu kita datang ke dalam sebuah gereja, kita pasti punya ekspektasi dan idealisme di dalam pemikiran kita tentang sebuah gereja yang baik itu seperti apa. Nah, pada waktu kita masuk ke dalam sebuah gereja yang baik itu yang seperti apa? Mungkin kita ngomong tadi yang penuh dengan cinta kasih dan suatu keramahan, suatu kehangatan yang ada di dalam gereja itu. Orang-orangnya tidak cerudikan, suka ngurusin persoalan orang lain, mungkin seperti itu. Itu gereja yang ideal bukan? Yang gak ada masalah, yang tidak dikritisi oleh orang lain, yang tidak terjadi komparasi yang ada di antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Itu gereja yang ideal bukan? Saya ngomong ini dalam konteks misalnya ambil contoh ya. Ibu-ibu
yang ada di dalam gereja. Nggak usah di dalam gereja dulu ya. Kalau kita nganterin anak sekolah, lalu ibu-ibu nggak pulang, dia duduk bersama dengan ibu-ibu yang lain, biasanya ngomongnya apa ya? Anakku gini dan gitu kan. Ini guru les yang bagus. Kita harus didik anak kita seperti ini dan seperti itu. Betul nggak? Bodoh. Saya yakin itu ada karena saya juga dulu anak waktu masih kecil juga sering kali mendengarkan pembicaraan seperti ini. Tapi saudara perlu perhatikan, ternyata pembicaraan itu juga ada di dalam gereja loh. Tapi masalahnya ketika masuk di dalam gereja, ada hal rohani yang ditambahkan ke dalam percakapan itu. Termasuk di dalam mendidik anak kita secara moral, takut akan Tuhan, sopan santun seperti itu. Dan kalau anak kita sepertinya kurang ajar, atau kita di dalam mendidik anak kelihatannya sangat keras sekali, kira-kira kritisi datang enggak? Pasti datang kan? Dan ada orang yang merasa dirinya lebih baik di dalam membesarkan anak, mulai mengkritik orang lain. Ada orang lain yang merasa bahwa oh anakmu kayak gitu karena anakmu memang anak gampang dididik kayak gitu, anakku lebih sulit seperti itu, dan membenarkan diri atau tersinggung dengan peristiwa itu. Ada satu hal yang sering kali saya temukan, orang tua jangan suka marah kalau anaknya ditegur oleh orang tua yang lain. Ya. Karena pada waktu kita mendidik anak, kita sering kali melihat kalau anak kita itu adalah anak yang sempurna, baik semua. Tetapi orang tua yang lain mungkin melihat apa yang kita nggak lihat. Kalau mereka menegur anak kita, kita harus dengan kerendahan hati menerima teguran itu dan menguji apakah yang dikatakan itu adalah satu hal yang benar atau tidak. Nah, saya kembali ya. Kita kadang mengkritik, ada orang tua yang merasa minder, ada orang tua yang merasa superior di dalam gereja. Pertanyaannya adalah, itu gereja yang ideal bukan? Nggak berani jawab. Itu gereja yang ideal bukan? Ideal tapi nggak ideal kayak gitu ya. Maksud saya kayak gini. Tidak ideal dalam pengertian, ya dalam gereja kita seharusnya nggak boleh komparasi dong. Kita bertumbuh masing-masing anak, yang penting orang tua menjalankan prinsip firman di dalam kehidupan keluarganya, mendidik anak, dan itu adalah unik masing-masing anak. Ada anak yang harus dididik seperti cara ini, ada anak yang tidak perlu cara itu, dia bisa dididik dengan baik. Ada anak yang dengan cara yang lain seperti itu. Yang penting adalah orang tua sama-sama takut akan Tuhan di dalam mendidik anak-anak itu. Nggak usah komparasi. Walaupun komparasi juga ada baiknya kadang-kadang ya. Tentunya hal-hal yang positif, yang baik, yang bukan berkaitan dengan menghakimi motif seseorang kayak gitu. Atau menghakimi dia kurang takut akan Tuhan atau kurang menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan mendidik anak, atau bahkan mulai menjudge keluarga dia seperti apa kayak gitu. Itu adalah hal yang kita perlu bertumbuh di dalamnya. Tetapi satu lagi yang saya ngomong ideal itu dalam pengertian kayak gini. Bapak Ibu mau pergi ke semua gereja dimanapun di Indonesia dan bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun, tetap ada orang-orang kayak ini di dalam gereja. Dan justru Tuhan menaruh orang-orang seperti ini di dalam gereja dan tetap ada di dalam gereja. Tujuannya untuk apa? Saya percaya untuk kita belajar bertumbuh bersama. Jadi itu adalah hal yang saya percaya gak akan pernah hilang. Dan orang-orang ini akan terus ada di dalam gereja sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Saya ambil ilustrasi ini aja ya, walaupun mungkin gak terlalu bisa dicocok, tapi cocok-cocokin aja ya. Saudara kalau memelihara tumbuhan, misalnya anggrek kayak gitu. Saudara beli dari satu tempat, bawa pulang ke rumah. Yang dilakukan apa? Langsung diganti potnya, medianya seperti itu, atau dibiarkan dulu satu waktu sampai dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan media yang lama.
Dan setelah dia beradaptasi, dia mulai bertumbuh. Dan ketika mulai medianya mungkin kurang baik lagi, baru kita ganti media itu. Yang dilakukan pasti yang kedua kan. Nggak langsung datang lalu membongkar semuanya, lalu kemudian mengganti dengan yang baru, lalu taruh di tempat yang suka-suka kita kayak gitu. Kita pasti yang pertama kali adalah cari tempat yang kira-kira cocok dengan tempat sebelumnya kita beli, supaya anggrek itu bisa hidup dulu atau tumbuhan itu bisa hidup dulu, baru kemudian kita pindahkan ke lokasi yang kita mau. Jadi ada aklimasi namanya. Dan itu adalah hal yang penting untuk anggrek itu bisa hidup atau tumbuhan itu bisa hidup. Dan saya percaya juga pada waktu Tuhan itu menebus kita, Tuhan tidak langsung menempatkan kita di dalam satu wadah yang baru yang totally berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan kita. Tetapi Tuhan menempatkan kita di dalam satu konteks hidup yang ada, yang kita mengerti dan kita tahu apa yang menjadi kelemahannya, dan kita kemudian didorong atau dipimpin oleh Tuhan dan diberikan kuasa untuk bertumbuh di dalam pengudusan, dalam kebenaran. Dan konteks itu adalah gereja. Makanya saya sering kali berkata, orang Kristen yang baik, dia nggak mungkin meninggalkan gereja. Dia tidak mungkin bisa bertumbuh atau sulit sekali bertumbuh secara individu kalau dia lepas daripada gereja Tuhan. Dan gereja ini berbicara tentang gereja yang dihadiri secara fisik. Dan memang gereja yang kita hadiri secara fisik penuh dengan persoalan. Dan saya percaya itu adalah benar. Mengapa itu benar? Karena semua orang yang bertumbuh di dalam hidupnya pasti ada perkembangan kan. Dan sebagai gereja Tuhan yang bertumbuh dari apa? Bertumbuh dari apa? Dari kehidupan lama menuju kepada kehidupan baru yang menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang penting kita harus sadari. Yang kedua adalah kalau gereja itu harus bertumbuh, sedangkan yang bermasalah itu adalah bayi-bayi rohani, kita seringkali anggap seperti itu ya. Seperti bayi manusia pada waktu masih kecil yang suka bikin masalah itu bayi kan? Enggak juga ya. Yang besar juga suka bikin masalah ya. Tapi yang bayi dulu apa-apa harus dikasih makan. Nangis mungkin popoknya kotor. Ya harus diganti seperti itu. Hidup kita yang semulanya tenang, banyak me time, sekarang mendadak tidak bisa tidur malam dengan baik dan harus merawat bayi itu. Bikin persoalan di dalam kehidupan kita. Yang baru mau married jangan ngerasa takut ya punya anak. Banyak persoalan, tapi saya percaya orang tua bertumbuh di dalam hal itu. Dan saya mau gunakan ilustrasi ini untuk mengatakan, ketika bayi itu kecil banyak masalah, bertumbuh, ada masalah juga enggak? Ada kan? Begitu juga dengan gereja. Siapa orang yang datang ke gereja? Orang-orang berdosa yang bertobat di dalam Kristus. Setiap orang yang datang ke gereja itu bayi rohani enggak? Ada yang dewasa pasti, tetapi juga bayi rohani ada. Kalau gereja itu mendadak didatangi oleh banyak orang Kristen, bayi rohaninya banyak enggak? Kemungkinan banyak kayak gitu. Dan sebagai gereja yang terdiri dari orang-orang yang berdosa yang masuk ke dalam gereja, tanyanya adalah, kalau mereka adalah orang berdosa yang ada dalam gereja dan jumlah mereka banyak, gereja ada masalah enggak? Pasti ada masalah kan? Kalau gereja itu mulai bertumbuh, pertanyaannya, masalahnya juga berkembang enggak? Pasti juga berkembang. Pasti bertambah. Terus waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya juga dibukakan oleh Tuhan dengan satu pengertian. Kita seringkali masuk ke dalam zona nyaman kita dengan berpikir bahwa waduh, saya berdoa untuk gereja nggak ada masalah. Saya berdoa semua jemaatnya baik-baik. Saya berdoa jemaatnya bertumbuh. Saya berdoa seperti Ibrani pasal 13 yang ngomong jemaatnya suka menyenangkan hati hamba Tuhan yang memperhatikan kerohanian dari jemaatnya. Bukan dalam pengertian hamba Tuhan pengen dipuji dan disenangi seperti itu. Tetapi dalam pengertian rohani mendengarkan nasihat yang berkaitan dengan keselamatan jiwa Bapak Ibu. Saya yakin gak ada hamba Tuhan yang gak senang hal ini. Tapi saudara, ketika saya pelajari bagian ini,
saya dibukakan juga ya. Itu memang sesuatu yang menyenangkan. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kedua, pada waktu itu nggak mungkin terjadi. Itu juga harusnya membawa kesenangan. Karena gereja kita bertumbuh harusnya. Ketika ada persoalan masuk ke dalam gereja, jangan anggap itu sebagai satu hambatan dan satu keadaan yang menghilangkan sukacita kita dan membuat kita kepahitan. Tapi kita harus melihatnya sebagai satu kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam Kristus dan kebenarannya. Itu benar. Dan itu sebabnya kenapa Tuhan tetap memberikan itu. Dan bahkan Tuhan mengizinkan gereja mula-mula mengalami persoalan itu. Saya percaya untuk kita belajar bagaimana gereja mula-mula menghadapinya dan mengatasinya. Dan itu menjadi satu yang kita juga teladani di dalam kehidupan bergereja kita. Nah, hal apa saja yang kita bisa pelajari di dalam menghadapi persoalan yang ada di dalam gereja? Hal pertama adalah setiap orang yang ingin bisa mengatasi persoalan yang ada di dalam gereja, itu adalah orang-orang yang mengutamakan hal yang rohani di dalam hidup mereka. Dan orang itu adalah orang yang mengutamakan firman dan doa. Saudara bisa perhatikan itu di dalam ayat yang misalnya ya. Kedua, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Lalu saudara boleh perhatikan juga di dalam ayat yang ke-6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Lalu ayat yang ke-4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Pada waktu kita baca bagian ini, banyak komentar yang mengatakan seperti ini. Ini bukan sikap para rasul untuk melepaskan tangan dari urusan-urusan yang berkaitan dengan jemaat. Lalu mengisolasi diri, pokoknya taunya adalah baca firman dan doa, baca firman dan doa seperti itu. Kalau saudara perhatikan di dalam pasal-pasal berikutnya, saudara juga memperhatikan bagaimana para rasul itu sangat memiliki empati kepada jemaat yang alami kesulitan memperhatikan kebutuhan mereka. Dan bahkan mendorong jemaat untuk memperhatikan kebutuhan dari jemaat yang ada. Tapi maksud bagian ini apa? Yaitu pada waktu kita bergereja sebagai orang-orang Kristen dan terutama para pemimpin daripada gereja Tuhan, itu harus mengerti prioritas yang paling penting untuk sebuah gereja yang sehat dan juga untuk mengatasi suatu persoalan yang ada di dalam gereja Tuhan. Yaitu apa? Mengutamakan firman dan doa. Mengutamakan firman itu dalam pengertian adalah pada waktu kita menjalankan gereja, pada waktu kita menghadapi persoalan di dalam gereja, rujukan pertama yang harus kita tuju itu adalah apa yang diajarkan firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah doa. Dalam pengertian apa? Belajar bersabar untuk menantikan campur tangan Tuhan yang mengubahkan gereja itu. Atau melewati persoalan yang ada di dalam gereja itu. Nah, ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena saya percaya setiap kita punya background. Setiap orang yang datang ke dalam gereja itu punya latar belakang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Setiap orang yang datang ke dalam gereja punya konteks pendidikan yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap orang yang datang ke dalam gereja punya kesuksesan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Dan itu membuat seringkali pada waktu kita masuk ke dalam gereja, kita nggak pernah bisa melepaskan background kita itu, tapi kita justru bawa masuk ke dalam gereja Tuhan yang pasti menyebabkan masalah di dalam gereja Tuhan. Yang kedua adalah kita berpikir kalau kita sukses di dalam dunia, pasti sukses secara rohani. Dan itu tidak sama, itu berbeda. Makanya kalau saudara perhatikan ya, kadang-kadang ada gereja itu yang ketika melihat ada orang-orang yang sukses secara ekonomi di dalam kehidupan mereka.
Mereka langsung ketika masuk dalam gereja langsung diberikan satu posisi yang penting dan bahkan menjadi pendeta seperti itu yang mulai melayani jemaat tanpa suatu sekolah yang proper untuk mereka dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam pemikiran apa? Kalau mereka sukses di dunia, rohani juga pasti sukses. Pernah nggak pikir kesuksesan kalau memang betul di dalam kesuksesan gereja, itu cara siapa? Cara Tuhan atau cara dunia, company yang dimasukkan ke dalam cara gereja? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa pada waktu kita bergereja, Tuhan punya caranya sendiri. Kerajaan Tuhan punya prinsipnya sendiri. Dan prinsip itu adalah sesuatu yang perlu justru kita gali, kita tekuni, kita pelajari, kita tarik keluar dari kitab suci, dan kita komparasi dengan kehidupan kita dan persoalan yang ada di dalam gereja Tuhan untuk bisa menjalani makin serupa dengan apa yang Tuhan ajarkan atau apa yang menjadi prinsip kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan saya percaya orang yang betul-betul rohani itu adalah orang yang mengutamakan prinsip ini, kebenaran firman daripada semua hal yang dia pikir benar menurut cara dia. Misalnya ambil contoh ya, ada orang ketika melihat firman Tuhan mengkomparasikan dengan gaya hidup dia, dengan apa yang dia anggap penting dalam hidup dia. Walaupun hal itu harus, ketika dia mengerti firman itu harus mengorbankan prinsip hidup dia untuk bisa mengutamakan firman itu. Tapi kalau dia lakukan dengan cara seperti ini, oh saya mau taati firman, saya punya prinsip seperti ini. Kalau prinsip saya berbenturan dengan ini, saya tetap jalankan prinsip saya. Tapi kalau prinsip saya tidak berbenturan dengan ini, saya lakukan yang ini. Dan untuk bisa lakukan ini, saya akan cari waktu yang kosong supaya saya bisa lakukan yang ini. Tapi kalau waktu tidak ada yang kosong, saya utamakan yang ini. Saya mau tanya, itu takut Tuhan enggak? Itu adalah orang yang mengutamakan firman Tuhan tidak dalam hidup dia. Itu bukan orang yang takut Tuhan. Itu bukan orang yang menerapkan prinsip firman. Tapi dia tetap menggunakan prinsip hidup dia, pengertian dia akan kebenaran. Lalu dia berusaha, karena dia adalah orang Kristen, dia berusaha oke lah kalau saya nggak ikuti firman Tuhan kayaknya kurang afdol kayak gitu. Saya akan cocokkan prinsip firman Tuhan dalam hidup dia kalau sesuai, kalau tidak merugikan diri dia. Kalau bayarannya tidak terlalu mahal, saya lakukan itu. Tapi kalau enggak, firman nomor 2. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita bisa menyelesaikan persoalan di dalam gereja, saya percaya hal pertama adalah kita harus justru membuang ego kita dan menjalankan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Begitu juga dengan persoalan-persoalan di dalam aspek hidup kita yang lain. Saudara mau ngomong apa itu? Keluarga, prinsipnya sama. Saudara mau ngomong dunia pekerjaan, prinsipnya sama. Saudara mau ngomong relasi dengan orang yang lain, prinsipnya sama. Kita adalah orang Kristen yang dipanggil untuk menjadi murid Kristus, dan salah satu aspek untuk bisa menjadi murid yang baik, yang paling utama adalah kita adalah orang yang mengikuti perkataan dari guru kita atau tidak. Di dalam kitab Zakaria itu ada satu kalimat. Kalau saudara baca di dalam Zakaria pasal yang, coba buka ya. Saya pernah buka enggak sini? Zakaria pasal yang ke-14. Saudara mulai baca dari ayat yang ke-20 ya. Ini bicara tentang kemenangan terakhir Tuhan. Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Lalu dalam ayat 20 dan 21 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Saudara boleh bandingkan kata ini ya. Kuali-kuali di rumah Tuhan itu
akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah yang kudus bagi Tuhan. Lalu pembandingnya apa? Saudara bisa lihat kerincing-kerincingan kuda tertulis kudus bagi Tuhan. Lalu segala sesuatu, ayat 21 ya, segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Kudus itu adalah hal yang seringkali dikaitkan dalam perjanjian lama itu dengan benda-benda yang ada di dalam kemah suci atau di dalam bait Allah. Di mana para imam sebelum mereka menggunakan barang-barang itu dikatakan harus menguduskan barang-barang itu terlebih dahulu untuk diperuntukkan secara khusus bagi Tuhan Allah. Dan mereka nggak pernah boleh menggunakan sembarang barang di luar yang dipakai oleh umat Israel untuk langsung masuk ke dalam kemah suci atau bait Allah dipergunakan untuk Tuhan. Harus ada pengudusan terlebih dahulu. Tapi saudara, pada waktu mereka kemudian berbicara tentang hari Tuhan itu, yaitu di dalam kekekalan nanti, Zakaria berkata bahwa ternyata kudusan itu bukan hanya di dalam kemah suci atau di dalam bait Allah, tetapi kekudusan itu ada di seluruh dari dunia ini dan bawah kolong langit ini. Itu maksudnya apa? Saya lihat ada yang menafsirkan dengan sangat baik sekali mengatakan seperti ini. Saudara, kalau kita berpikir bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang hanya ada di dalam gereja, dan sepertinya pada waktu kita datang ke gereja kita memprioritaskan Tuhan seperti itu dan firman Tuhan dalam hidupan kita. Tapi di dalam dunia kita hidup menurut prinsip dunia dan bukan menurut prinsip Tuhan. Itu namanya hidup yang munafik. Itu namanya hidup yang tidak kudus. Tetapi hidup yang kudus itu adalah hidup yang baik di dalam ibadah ataupun di luar daripada ibadah minggu. Adalah semua untuk Tuhan. Itu adalah hidup yang kudus. Dan itu adalah satu kehidupan yang menyatakan kalau kita adalah orang Kristen yang berintegritas baik di dalam dunia ataupun di dalam gereja. Gak ada bedanya. Bukan hidup dengan dua muka itu. Jadi pada waktu kita berbicara, saya seorang yang mentaati firman Tuhan misalnya. Kapan kita dikatakan seorang yang mengikuti Tuhan dan mengutamakan firman Tuhan? Bukan pada waktu saudara melayani dalam gereja loh. Tapi ketika saudara hidup di dalam keluarga, hidup di dalam dunia pekerjaan, hidup di dalam masyarakat, saudara harus menyatakan firman Tuhan yang utama itu. Khususnya ketika ada persoalan di dalam kehidupan, siapa yang saudara dahulukan kepentingannya, itu adalah hal yang penting. Dan itu menjadi jelas terlihat. Yang kedua adalah doa. Dan mengapa doa ini menjadi penting juga? Saya percaya semua proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang punya rencana dan maksud. Dan Tuhan yang mengizinkan sebuah proses kita alami dalam kehidupan kita, itu adalah Tuhan yang mengerti terbaik untuk diri kita itu seperti apa. Dan setiap kita selalu berpikir kita itu baik dan kita sudah cukup untuk diproses oleh Tuhan. Karena kita sudah menjadi baik melalui proses yang ada. Tetapi mungkin Tuhan melihat beda. Tuhan melihat bahwa kita belum cukup untuk diproses. Kita masih bisa bertumbuh lebih jauh lagi seperti itu. Tapi kita berpikir kita cukup untuk bertumbuh sampai pada titik ini. Tuhan ngomong enggak. Kau harus tumbuh lebih jauh lagi. Dan bahkan sampai kepada satu kehidupan yang sempurna di dalam kekekalan. Dan untuk bisa bertumbuh di dalam aspek ini, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam satu kondisi untuk diproses oleh Tuhan yang waktunya kita tidak pernah tahu sampai kapan. Dan semua itu bisa muncul kalau kita mengerti kebenaran. Yang kedua adalah kalau kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berdoa, kita menyatakan bahwa Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita untuk memproses kita dan untuk menghentikan tanda kutip proses itu di dalam hidup kita. Tuhan bisa yang membawa kita masuk ke dalam satu kondisi, tetapi juga mulai membawa kita bertumbuh di dalam kedewasaan itu. Dan membawa kita melihat apa yang terjadi di dalam hidup kita itu bukan karena
orang itu yang melakukan kejahatan kepada kita, atau sesuatu yang melukai hati kita, atau yang membuat masalah di dalam gereja dan relasi dalam hidup kita, karena kita akan melihat, oh Tuhan yang mengizinkan orang itu melakukan itu, dan itu bersumber dari Tuhan. Dan kalau itu bersumber dari Tuhan, yang kita bisa lakukan apa? Menggerutu, mengkritik, atau mulai belajar besar hati untuk menerima dan mengampuni. Belajar mulai mengasihi mereka yang berbeda dengan diri kita. Jadi itu pentingnya kita mengutamakan firman dan doa di dalam mengatasi suatu permasalahan di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam gereja dan di dalam semua aspek hidup kita yang lainnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan tema yang selalu saya angkat dari awal, itu pada waktu kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, di dalam kedewasaan hidup kita, saudara jangan pernah berpikir bahwa makin dewasa seseorang, makin saudara akan bertemu dengan orang yang tidak mencari masalah atau tidak bermasalah di dalam hidup dia. Selama kita hidup di dalam dunia pasti selalu akan ada masalah. Makin kita bertumbuh, masalah kita juga makin bertumbuh, makin berkembang. Tetapi itu adalah hal yang baik. Ya pada waktu saudara mendefinisikan seorang yang dewasa di dalam iman, atau gereja yang baik, gereja yang ideal di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, saudara jangan definisikan sebagai gereja yang tidak ada masalah. Saudara jangan definisikan gereja itu adalah gereja yang penuh dengan kehangatan dan orang-orangnya penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih sih penting ya. Tetapi cinta kasih bukan segala-galanya ya. Iya, segala-galanya bukan ya. Tetapi paling tidak ya, cinta kasih itu harusnya bisa menjadi satu solusi masalah. Tetapi bukan menjadi penghilang masalah. Ambil contoh kayak gini ya. Bapak ibu yang sudah menikah, dulu menikahnya karena cinta bukan? Saya tanya Kosulis ya. Kosulis dulu cinta istrinya enggak, maka menikah dengan istrinya. Cinta ya. Waktu Kosulis cinta istri lalu menikah dengan istri, rumah tangga hilang enggak masalahnya? Enggak kan? Tetap ada kan? Justru cinta itu membuat ada masalah kan? Tetapi cinta juga, karena cinta mempersatukan ya. Yang berbeda itu menjadi ada masalah. Dan yang mencinta itu mempersatukan. Ini kadang anak muda itu mungkin naif kayak pikiran kayak gini ya. Pokoknya kalau saya bertemu dengan satu orang yang namanya orang yang saya cintai, yang namanya latar belakang, keluarga, pendidikan, itu nggak penting semua. Yang penting saya cinta dia. Saudara mas saya pada waktu kita menikah, kita bawa latar belakangnya loh masuk ke dalam keluarga kita loh. Kita bawa pemikiran dia loh, kita bawa kecerdasan dia loh, kita bawa hikmat dia masuk ke dalam keluarga kita semua loh, kita bawa karakter dia masuk dalam keluarga kita. Cinta yang mempersatukan itu justru membuat ada masalah di dalam keluarga. Tetapi cinta itu juga harusnya yang membuat kita mampu mengatasi masalah yang ada di dalam keluarga itu. Jadi pada waktu kita berpikir saya makin dewasa di dalam rohani, gereja makin bertumbuh di dalam iman mereka, pasti gereja makin bertumbuh di dalam cinta kasih kan. Tetapi juga pada waktu gereja makin bertumbuh di dalam cinta kasih, makin gereja itu bersaksi bagi nama Tuhan, makin gereja itu membawa jiwa masuk ke dalam gereja. Disitulah saudara harus menguji, ada enggak cinta kasih itu. Kita bertumbuh tidak di dalam aspek itu. Dan kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu tidak. Yang mempersatukan kita lebih baik lagi ya. Makanya tadi saya bilang, waktu kita melihat gereja yang ideal, gereja yang seperti apa? Jangan pikir bahwa gereja yang ideal itu adalah gereja yang tidak ada masalah di dalam dunia ini. Justru Tuhan tetap berikan ada masalah, tetapi dari situ kita justru harus makin dibentuk dan makin bertumbuh dan makin menyatakan kalau persoalan itu bukan sesuatu yang harusnya memisahkan kita, tetapi mempersatukan kita. Nah ini berkaitan dengan poin yang berikutnya ya.
pada waktu kita bertumbuh di dalam kedewasaan, saudara harus punya satu pengertian lagi, yaitu selain dari masalah, tetapi saudara juga harus mengerti gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang Tuhan bawa masuk ke dalam gereja, atau Tuhan pilih dan tempatkan di dalam gereja, di dalam lingkungan hidup kita atau di dalam konteks hidup kita yang berbeda dengan diri kita. Nggak mungkin sama. Dan saya juga percaya tidak boleh sama. Bukan dalam pengertian tidak ada persamaan. Harus ada persamaan. Tetapi tetap ada perbedaannya. Dan harus ada perbedaan itu. Ambil contoh lagi dalam kehidupan pernikahannya. Kok sulis lagi deh. Kau sulis, kenapa ya tertarik sama istrinya? Apa? Jodoh. Nggak ada masalah. Maksudnya jodoh itu dijodohkan. Dijodohkan oleh Tuhan. Oke. Berarti kalau dijodohkan oleh Tuhan nggak boleh dipisahkan ya. Oke. Tetapi selain dijodohkan oleh Tuhan, pasti ada faktor kan? Yang membuat pengen kan? Apa? Nyambung ya. Ngomongnya nyambung. Setelah menikah banyak nyambungnya atau enggak nyambung ya? Ini bukan untuk ngorek keluarga ya, tapi terus terang waktu di dalam saya ngomong di ini KKR anak-anak. Kita ada KTB Bapak dan Ibu. Silakan bapak-bapak uji sendiri kalimat ini benar enggak ya. Waktu di dalam KTB Bapak Ibu itu, ibu-ibunya ngomong kayak gini, Pak, heran ya laki-laki itu ya, suami itu. Selama kalau kita itu masih pacaran ya, pokoknya semua yang kita butuhkan dia ngerti loh. Dan dia berusaha penuhi itu. Tapi setelah kita menikah, apa-apa harus diomongin terlebih dahulu. Kalau nggak diomongin nggak ngerti loh dia. Dan punya kesibukan masing-masing dan punya kesenangan masing-masing seperti ini dan punya karakter yang berbeda-beda sehingga apa yang dialami oleh istri dipikir oleh suami itu bukan masalah, tapi bagi istri masalah. Apa yang dipikir istri nggak ada masalah, bagi suami ada masalah, seperti itu. Karena beda. Dan saya percaya yang menjadi salah satu sebab kenapa kita tertarik kepada pasangan kita karena ada perbedaan, bukan karena persamaan semua. Ada satu anak muda yang saya tanya waktu kita ngobrol-ngobrol. Tolong kasih tahu deh, siapa ciri-ciri orang, apa yang menjadi ciri-ciri dari orang yang kamu sukai. Dia malu-malu kayak gitu kan. Lalu akhirnya kita pancing-pancing kayak gitu, dia ngomong kayak gitu. Saya cuma sebut satu aja lah ya. Orangnya tinggi, lalu dia ngomong kayak gini. Saya tuh suka Pak, orang yang tinggi tubuhnya itu di bawah tinggi tubuh saya. Bukan sama dengan saya, tapi di bawah saya. Bukan di atas juga. Maksud saya ini ciri fisik ya. Tetapi dari ciri fisik ini saya mau mengatakan ketertarikan kita itu jangan berpikir kalau semua sama baru kita tertarik. Semua sama baru saya mau menikah dengan diri dia. Saya yakinkan bosen. Pasti bosen. Warna di dalam hidup ini karena ada perbedaan antara diri kita dengan pasangan kita. Dan harmonisasi yang kita bangun di dalam perbedaan itu keindahan di dalam hidup yang berelasi satu dengan yang lain. Nah Tuhan ketika menyatukan kita sebagai orang yang percaya satu dengan yang lain dengan berbagai latar belakang yang berbeda itu. Saudara harus mengerti bahwa perbedaan yang ada itu tidak pernah boleh menjadi penghambat kesatuan. Tetapi justru perbedaan yang ada itu menyatakan kuasa Tuhan yang menyatukan itu dan membuat adanya harmonisasi di dalam relasi antara orang Kristen satu dengan orang Kristen lain yang tidak mungkin bisa dicapai oleh orang dunia. Itu harusnya kita pertumbuhkan di dalam gereja. Nah untuk bisa menghilangkan persoalan yang ada atau mengatasi persoalan yang ada di dalam gereja, kita harus mengerti bahwa dia beda dari saya,
Dia unik dari saya juga unik bagi diri dia. Kalau kita sama-sama unik tapi sama-sama adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan dan ditaruh di dalam satu konteks hidup yang sama, apa yang harus saya lakukan? Saya harus menerima dia sebagai anggota tubuh yang berbeda dengan diri saya, yang justru memberikan satu kelengkapan, kesempurnaan, dan keindahan. Itu yang harus ada. Dan Petrus sendiri pada waktu menghadapi persoalan di dalam Kisah Rasul pasal 6 ini. Di antara orang Kristen Yahudi dengan Kristen Yahudi dengan orang Kristen Yahudi. Ya dua-duanya orang Kristen. Yang satu adalah orang Kristen Yahudi Toto. Yang satunya orang Kristen Yahudi yang sudah agak liberal kayak gitu ya. Yang namanya Helenis. Yang Toto itu adalah orang Yahudi yang besarnya di Palestina, besar di dalam negara tanah perjanjian Tuhan, hidup dengan Taurat Tuhan yang ketat seperti itu. Akhirnya ketika dewasa menjadi orang Kristen karena menerima Injil Kristus. Tapi orang Yahudi Helenis itu adalah orang Yahudi yang dari kecil mungkin sudah lahir di bangsa yang lain, negara yang lain, dibesarkan dengan bahasa Yunani, tapi tetap darah dagingnya adalah orang Yahudi. Dan ketika dua orang ini berkumpul dan terjadi masalah mengenai pembagian sembako itu, Petrus nggak ngomong kayak gini. Inilah satu tanda dari Tuhan, kita harus memisahkan gereja kita. Mulai hari ini kita bentuk orang gereja Kristen Yahudi Toto. Mulai hari ini kita bentuk gereja Kristen Yahudi yang Helenis. Enggak kan? Tetapi bagaimana mereka harus belajar untuk mempersatukan itu, mengatasi persoalan yang ada dan menjaga tetap adanya kesatuan di antara orang Kristen Yahudi itu dengan background yang berbeda. Jadi saudara, untuk kita bisa mengatasi satu masalah, poin yang ketiga adalah kita harus belajar untuk mengkomitkan hidup kita di dalam satu kesatuan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, itu justru keindahan. Lalu yang berikutnya adalah, masih ingat gak? Yang pertama apa? Firman dan doa. Yang kedua adalah, Yang kedua apa? Gereja yang bertumbuh, pasti gereja juga berkembang di dalam permasalahan. Orang Kristen yang dewasa bukan orang Kristen yang bebas dari masalah, justru ada masalah dan Tuhan pakai masalah itu untuk makin mendewasakan. Yang ketiga adalah, yang penting adalah menjaga kesatuan yang harmonis tengah-tengah perbedaan yang ada. Dan memang Tuhan menempatkan gereja itu berbeda. Kalau saudara mau melihat di dalam surat Efesus, di situ dikatakan apa yang menjadi kelebihan gereja Kristen daripada kepercayaan yang lain. Tuhan menghancurkan tembok pemisah antara Yahudi dengan non-Yahudi, sehingga mereka bisa duduk bersama di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Yang keempat, ini yang seringkali kita nggak sadari. Sesuatu yang sebenarnya merupakan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang Kristen untuk menjadi berkat, tetapi justru seringkali menjadi penyebab masalah. Yaitu apa? Karunia rohani yang tidak dimengerti, yang tidak dikenali. Ambil contoh kayak gini ya. Atau saya definisikan kayak gini. Persoalan yang ada seringkali berkaitan erat dengan karunia yang dimiliki. Aneh ya kalimatnya ya. Persoalan yang ada di dalam jemaat seringkali berkaitan erat dengan karunia yang dimiliki oleh jemaat itu. Maksudnya kayak gini ya. Pada waktu kita melihat ada satu kondisi yang ada di dalam gereja. Saya ambil contoh kasus, kita seringkali ngomong kalau gereja Reform itu dingin. Dan sudah teruji. Ada orang yang ngomong sama saya kayak gitu. Dan banyak lagi yang ngomong kayak gitu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betul nggak gereja Reform itu dingin? AC-nya dingin, iya sih. Saya nggak yakin semuanya ngomong gereja Reform itu dingin. Dan bahkan banyak orang yang ngomong kayak gini. Orang-orang yang datang ke gereja Reform dan bisa stay di dalam gereja Reform yang biasanya tidak permasalahkan dinginnya gereja Reform. Berarti orang yang datang ke dalam gereja Reform nggak semuanya melihat relasi yang ada di dalam jemaat itu adalah sesuatu yang membuat masalah di dalam hidup dia. Ada orang yang nyaman aja datang ke gereja, duduk kayak gitu, dengar, habis itu ya pulang. Ada orang yang nggak mau dikenali, datang, tidak diketahui, pulang, juga tidak diketahui. Dan dia merasa nyaman aja loh di dalam gereja seperti ini. Tapi ada orang yang datang pengen disambut, pulang juga pengen dibilangin bye-bye gitu. Baru dia pulang. Kalau dia nggak pulang, nggak ada satu orang pun yang nyapa dia dari datang sampai pulang, dia ngerasa dia nggak diterima kayak gitu. Lalu dia yang merasa nggak disapa dan nggak diterima itu mulai mempermasalahkan gereja itu dingin kayak gitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya sengaja kasih contoh yang ekstrim kayak gitu ya. Gunanya untuk apa? Supaya buka mata. Ternyata ada orang yang nggak mempermasalahkan apa yang kita permasalahin loh. Tetapi kenapa bisa hal itu terjadi? Nah ini yang saudara harus pikir. Dan saya percaya ini benar. Kalau saudara merasa diri kurang diperhatikan oleh orang lain, kemungkinan besar saudara punya karunia memperhatikan. Kalau saudara merasa kalau gereja ini firman-Nya kok dangkal sekali misalnya, saudara mungkin seorang yang punya karunia untuk mengajar. Atau mungkin kalau saudara memperhatikan kok orang Kristen ini sembarangan sekali ya di dalam menerima semua pemikiran orang tentang iman Kristen misalnya. Kok orang ini nggak punya batasan kayak gitu, nggak punya kepekaan untuk mendistingsi mana yang merupakan firman Tuhan, mana yang setia dengan kitab suci, mana yang merupakan pengajaran yang tidak setia dengan kitab suci. Mungkin saudara adalah orang yang punya karunia mengajar. Ini saya kira 2 contoh ini cukup ya. Atau ya cukup lah. Jadi pada waktu saudara berkata atau ketika saudara mulai menggumel ya, atau saudara mulai mengkritisi, saudara mulai mengkomplain ini dan itu seperti itu. Lalu saudara mendengar orang lain mulai mengkomplain ini dan itu. Mungkin saudara mulai hari itu harus mendoakan, kenapa Tuhan kasih saya kepekaan untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, pada waktu saudara meminta itu, mungkin saudara akan harusnya berpikir bahwa saya adalah orang yang punya karunia itu. Makanya saya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, pertanyaan berikutnya yang penting. Pada waktu saudara tahu saudara punya karunia itu, mulai hari itu saudara harus lakukan apa? Mulai cari orang lain untuk membentuk organisasi atau pelayanan yang memenuhi ekspektasi saudara. Atau mulai hari itu saudara harus menerjunkan diri masuk ke dalam sebuah pelayanan yang saudara lihat tidak ada di dalam gereja itu. Tetapi saudara anggap kurang. Makanya pada waktu kita berbicara tentang problem masalah, hal pertama yang kita harus lihat, mungkin kalau itu dari diri kita sendiri, kita mulai tanya kepada diri, kenapa saya melihat ini jadi masalah? Lalu orang lain kayaknya hidup santai-santai aja dan hahaha senang-senang kayak gitu. Dan sepertinya nggak ada yang memfokuskan pikiran dia, mata dia pada apa yang kita lihat itu. Kalau kita menganggap itu sebagai satu masalah, saya yakin mulai hari itu saudara mulai gumulkan, bicarakan dengan pengurus dan hamba Tuhan mengenai pelayanan di bidang itu. Atau saudara mulai hari itu mulai bergerak melakukan apa yang saudara lihat kurang itu. Begitu ya. Jadi pada waktu kita ingin mengatasi masalah, hal berikutnya yang kita harus lihat apa? Mengenali apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena kemungkinan besar
karunia itulah yang menjadi penyebab kita mempermasalahkan masalah yang ada di dalam gereja. Bukan. Mempermasalahkan apa yang bukan masalah di dalam gereja. Kayak gitu ya. Karena orang lain gak ngelihat itu. Jadi itu sebabnya persoalan yang ada itu seringkali, atau bukan seringkali, memiliki kaitan yang erat sekali dengan yang namanya karunia yang Tuhan berikan. Kita lanjut cepat aja ya. Yang kelima, apa yang harus menjadi hal yang kita perhatikan? Saya percaya itu juga berkaitan dengan poin yang, atau yang ini, hamba Tuhan saya lewatin dulu lah, saya taruh terakhir ya. Yang kelima itu saya ngomong kayak ini aja. Untuk bisa menghindari masalah, maka kita harus memilih seorang pemimpin di dalam gereja yang memiliki kualitas-kualitas yang berbeda dari dunia ini. Tadi saya ada singgung sedikit di awal bahwa orang seringkali berpikir kalau orang sukses di dalam dunia pasti sukses di dalam gereja. Tetapi prinsip Alkitab itu berbeda. Apa yang menjadi kesuksesan dalam dunia di hadapan Tuhan bisa menjadi satu kegagalan yang sangat besar sekali. Mengapa? Karena pada waktu kita memilih seorang pemimpin di hadapan Tuhan di dalam gereja, ada kriteria yang harus kita penuhi. Yaitu apa? Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-5, di situ dikatakan bahwa mereka adalah orang yang harus penuh dengan Roh Kudus. Itu adalah kualifikasi pertama dari seorang yang baru bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan penuh dengan Roh Kudus itu adalah berbicara tentang seorang yang memiliki hidup yang sepenuhnya ingin dituntun oleh Roh Kudus dan menyerahkan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sekali lagi itu adalah berkaitan dengan iman yang kita miliki. Atau pengertian firman yang kita miliki itu. Lalu yang kedua, nah ini seringkali menjadi persoalannya. Orang yang dilibatkan di dalam sebuah pelayanan itu adalah orang yang ya mungkin saya bisa ngomong kayak gini, nggak terlalu terlihat di sini, tetapi ada kemungkinan ke arah situ, yaitu orang yang sudah bergerak di dalam pelayanan. Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin di dalam pelayanan adalah orang yang harusnya aktif di dalam pelayanan. Atau bergerak di bidang yang dia dipanggil Tuhan dan berbeban di dalam bidang itu. Ambil contoh kayak gini ya. Kalau di dalam bagian ini, kalau saudara perhatikan, setiap dari nama orang yang dipilih itu adalah tidak ada satupun dari orang Yahudi yang totok itu. Tetapi semua nama Yahudi yang di sini adalah nama Yahudi Yunani yang dipilih. Nah, kenapa yang dipilih Yahudi Yunani? Ya mungkin kita bisa ngomong kayak gini, karena orang Yahudi, pemimpin Yahudi yang bisa mengelola untuk janda-janda Yahudi yang dari Yerusalem itu atau dari Palestina itu adalah orang yang sudah ada. Sehingga yang saat ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang menjadi pemimpin yang mengkoordinasi untuk janda-janda Yahudi yang bukan dari Palestina atau dari yang berbahasa Yunani itu. Sehingga mereka dipilih. Tapi mungkin ada faktor itu, tetapi paling tidak ketika saudara melihat mereka dipilih, itu berarti kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang melayani di dalam jemaat itu. Karena apa? Karena pada waktu Petrus berkata kepada kelompok ini, silakan engkau pilih sendiri siapa yang akan menjadi pengkoordinasi pelayanan meja ini. Maka mereka memberikan 7 nama ini. Itu kayak gini ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengadakan pemilihan majelis, dan pemilihan majelis itu adalah sesuatu yang dipilih oleh jemaat tentunya, dan juga dipilih oleh hamba Tuhan ya dari gereja. Itu di dalam prinsip pemerintahan gereja kita. Bapak Ibu kalau disodorkan nama dari orang-orang yang begitu banyak sekali, siapa yang pertama kali Bapak Ibu pasti pilih? Dan kriterianya apa Bapak Ibu milih nama itu?
Misalnya ambil contoh ya, Pak Martin, ada namanya di list itu. Dipilih nggak? Hah? Dipilih nggak? Pilih. Kenapa? Maha hadir. Pelayanannya kelihatan kayak gitu. Dan terbukti pelayanannya kan. Baru kita pilih orang itu. Tapi kalau kita ada nama yang sama sekali kita nggak kenal misalnya. Si Acung. Acung yang mana ya? Orangnya juga nggak kenal. Pelayanannya juga apa kita nggak tahu. Kita tunjuk orang itu dan untuk melayani di bidang yang dia tidak pernah muncul di situ misalnya. Kira-kira dia akan melayani dengan baik atau tidak? Jawabnya tidak. Jadi pada waktu kita memilih seseorang untuk melayani di dalam bidang itu, saudara harus memilih orang yang ada di dalam bidang itu. Orang yang sudah aktif di dalam pelayanan itu. Jangan orang yang baru, yang sama sekali nggak punya tanggung jawab dan berpikir kalau diberikan tanggung jawab, maka dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan baik di dalam pelayanan. Jawabannya sangat kecil sekali persentase untuk itu. Ya. Waktu kita sudah lewat. Mau diteruskan atau enggak? Apa? Mau diteruskan enggak? Enggak banyak lagi sih, sedikit lagi sih. Lalu cepat aja, siapa pemimpin itu? Nah dalam hal ini para wanita harus mengakui bahwa emansipasi enggak berlaku ya. Pemimpin itu harus laki-laki. Bukan berarti perempuan itu enggak melayani. Melayani, ada bidangnya masing-masing. Tetapi untuk menjadi pemimpin di dalam gereja, Alkitab mencatat dari sejak mula-mula laki-laki harus menjadi pemimpin. Itu supaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang merasa laki-laki, jangan malu-malu untuk menyatakan rohani. Yang merasa laki-laki, dia harus tampil sebagai seorang yang mengepalai keluarga. Dan dari situ dia menjadi seorang yang baru bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati keluarga dan memberkati gereja Tuhan. Dan memang laki-laki itu adalah orang yang dicipta oleh Tuhan untuk bisa menjadi kepala. Baik itu di dalam rumah tangga ataupun di dalam gereja Tuhan. Kalau perempuan mau merebut menjadi kepala, kemungkinan besar akan ada persoalan di dalam kehidupan keluarga. Tetapi bukan berarti perempuan gak boleh ngajar ya. Alkitab bilang perempuan boleh ngajar. Pak Tong sendiri menempatkan ada hamba Tuhan perempuan yang boleh mengajar di dalam gereja Tuhan. Yang keenam, pada waktu gereja makin bertumbuh, saudara baca di dalam Kisah Rasul 6, lalu saudara boleh bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 2 tentang jemaat kayak gitu. Apa yang ada di dalam Kisah Rasul 6, ada nggak di dalam Kisah Rasul pasal 2? Enggak kan? Ada yang ada tentunya, tetapi juga ada yang enggak. Yang enggak ada itu apa? 7 orang ini. Di dalam Kisah Rasul 2 ketika jemaat ada masalah, kekurangan, jemaat inisiatif untuk menjual barang mereka sendiri atau tanah mereka untuk membantu orang Kristen yang lain. Tetapi ketika saudara mulai masuk ke dalam pasal 5, saudara melihat ada semacam koordinasi yang dilakukan. Jemaat bukan menjual barangnya sendiri atau tanahnya lalu membagikan kepada jemaat yang lain secara personal seperti itu. Tetapi jemaat kemudian meletakkannya di hadapan kaki para rasul. Lalu ketika saudara masuk ke dalam pasal 6, saudara menemukan bahwa ternyata jemaat bukan hanya meletakkan diri persembahan itu ke hadapan para rasul, tetapi para rasul komplain kalau itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh para rasul, maka mereka tidak bisa fokuskan diri kepada pelayanan firman dan doa. Sehingga pelayanan menjadi terbengkalai. Itu sebenarnya harus apa? Harus menunjuk orang untuk bisa mengatasi persoalan yang ada. Dan para rasul menyerahkan tanggung jawab itu dan otoritas itu kepada orang-orang yang melayani ini. Artinya apa? Makin gereja berkembang, tuntutan pelayanan juga bertambah. Dan cara melayani juga berbeda. Saudara nggak bisa punya pemikiran, oh makin berkembang gereja, pokoknya saya pengen punya hamba Tuhan seperti waktu gereja kecil. Nggak bisa.
Tetapi saudara juga tidak bisa ngomong kayak gini, makin berkembangnya gereja, pokoknya kita harus hire banyak atau panggil banyak pendeta yang ada untuk melayani semua jemaat yang ada. Juga nggak bisa. Dan itu bukan sesuatu yang menyatakan pertumbuhan. Tetapi yang benar adalah makin berkembangnya gereja, maka saudara juga harus belajar untuk melayani berdasarkan kasih karunia yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Tetapi pada waktu saudara mulai melayani berdasarkan kasih karunia yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, saudara harus ngerti satu hal. Yang namanya organisasi tidak pernah boleh melampaui kepentingan perintah Tuhan. Dan yang namanya organisasi tidak boleh melampaui visi, dan namanya organisasi perlu ada pengaturan. Ya. Tadi saya ambil kutip misalnya, orang di dalam Kisah Rasul pasal 2, dia melihat ada sesuatu, kekurangan di dalam gereja. Dia spontanitas melayani. Baik enggak? Baik kan? Tetapi ketika gereja makin berkembang besar, spontanitas masih perlu enggak? Saya yakin boleh dan perlu. Enggak apa-apa. Tetapi coba andai kata semuanya spontanitas melayani, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Dari Kisah Rasul pasal 6 ada satu hal yang paling tidak kita pelajari ya. Saudara pasti memperhatikan orang yang berkaitan dengan hidup saudara. Saudara pasti hanya memperhatikan orang yang dekat dengan hidup saudara. Saudara pasti yang memperhatikan orang yang punya relasi yang baik dengan saudara. Atau ada di depan mata saudara. Tetapi orang yang lain saudara nggak perhatiin. Sehingga yang terjadi adalah kemungkinan ada orang-orang yang terlewatkan di dalam pelayanan yang dilakukan oleh saudara. Itu sebabnya pada waktu kita makin berkembang besar, saudara juga perlu belajar seperti apa yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 6 ini. Yaitu apa? Tunjuk orang itu, delegasikan pelayanan kepada mereka. Setelah itu apa? Ini yang penting. Setelah itu apa? Percayakan mereka untuk melayani di dalam bidang mereka. Kalau itu berkaitan dengan uang, serahkan uang itu untuk mereka kelola. Kalau itu berkaitan dengan sebuah perkembangan yang dibutuhkan, fasilitas yang ada di dalam gereja, saudara jangan mikir, oh misalnya ini layar kayaknya sudah kurang bagus ya. Ada generasi yang terbaru. Saya langsung inisiatif pesen order, langsung ngomong ke Pak Robi. Pak Robi, saya sudah beli ini, silakan dipakai. Nggak bisa kayak gitu. Yang pasti adalah saudara mungkin nggak berpikir bahwa persembahan saya terpakai sesuai dengan tujuan siapa? Kepentingan siapa? Gereja. Bukan kepentingan diri sendiri kok. Pelayanan bukan. Itu bukan pelayanan. Ya. Jadi pada waktu kita makin bertumbuh di dalam perkembangan gereja, saya percaya perlu ada orang-orang yang ditunjuk dan didelegasikan untuk bisa melayani. Dan makin besar, makin banyak orang yang harus melayani di dalam segala bidang yang ada sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam gereja itu. Tetapi orang-orang yang telah ditunjuk itu saudara harus belajar mempercayakan pelayanan itu kepada mereka untuk mengerjakan atau mengkoordinasikan pelayanan itu dengan baik. Nah itu butuh organisasi. Nah organisasi untuk bisa berjalan dengan baik, itu berarti saudara harus melihat ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Bukan sesuka hati sendiri di dalam melayani lagi. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh adalah hamba Tuhan. Ini bukan pembelaan diri karena mungkin Bapak Ibu yang kenal saya orang yang nggak bisa diem kayak gitu. Hamba Tuhan sebenarnya punya prioritas di dalam pelayanan. Dan prioritas paling utama itu adalah melayani firman dan doa. Itu prioritas utama dalam hamba Tuhan. Karena dengan begitu jemaat baru bisa dipertumbuhkan. Pemimpin-pemimpin yang ditunjuk di dalam gereja bisa melayani dengan baik. Dan karena apa? Ada rohani yang dipertumbuhkan di dalam gereja. Di dalam pelayanan gereja itu ya. Itu sedikit yang berkaitan dengan pasal 6. Terakhir,
Kalau Bapak Ibu punya masalah dengan gereja, cara yang paling baik atau masalah dengan seseorang, cara yang paling baik untuk selesaikan bagaimana? Saya kasih tahu ya, jangan suka gosip. Ulangi saya ya, saya tidak boleh suka gosip. 1, 2, 3. Saya tidak boleh suka gosip. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu ada masalah dengan seorang, jangan cari orang Kristen yang lain ngomong, itu orang kok kayak gini ya. Datangin aja orang itu untuk minta kejelasan. Kalau Bapak Ibu ada masalah dengan saya, datangin saja saya untuk bicara. Tidak usah ngomong dengan orang lain lalu mencari satu kelompok sendiri untuk membenarkan posisi Bapak atau Ibu untuk menyerang seseorang kayak gitu. Itu enggak rohani sekali. Datang bicara baik-baik. Saya pribadi kalau orang itu datang baik-baik untuk berbicara, saya pasti sambut dan terima. Tapi kalau dia datang dengan intensi yang tidak baik, ya kita juga punya hak untuk bicarakan. Seperti itu ya. Tapi dengan kerendahan hati datang, dengan kerendahan hati bicara, dengan kerendahan hati bukan untuk sekedar mengkritisi. Nah ini yang saya sering kali temukan. Orang kadang-kadang bicara soal masalah bukan mau cari solusi, tetapi mau mencari pelampiasan untuk dia merasa dipuaskan atau dia merasa menang. Tapi kalau saudara ingin mengungkapkan satu persoalan, saudara harus punya satu sikap hati untuk menyelesaikan persoalan itu. Bukan untuk cuma sekedar mau menang-menangan seperti itu ya. Dan keputusan untuk menyelesaikan persoalan yang saudara angkat, itu belum tentu harus sesuai dengan keinginan saudara. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang saudara tidak lihat, tetapi dilihat oleh orang lain yang saudara ajak bicara. Saudara harus punya kebesaran hati untuk menerima yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Seperti itu ya. Baru dari situ saya percaya kita bisa melayani dengan harmonis dan saling bertumbuh di dalam kasih Kristus ya. Sekian, mari kita masuk dalam doa ya. Kembali kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu hari ini. Prinsip-prinsip yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami melalui Kisah Rasul pasal 6. Kami mohon kiranya Engkau boleh berkati setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan, ketika firman telah diberitakan. Firman itu tidak kembali kepada Engkau, tetapi firman itu boleh sungguh-sungguh menjadi hidup dalam kehidupan mereka. Yang menyatakan kalau Kristus yang hidup dalam diri mereka dan bukan diri mereka lagi yang hidup bagi diri mereka. Kami sungguh bersyukur dan kami mohon kiranya Engkau boleh berkati segala sesuatu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Mulai dari minggu ini sampai minggu yang ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.